Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Mulandari. Saya merupakan seorang mahasiswi olahraga semester 4 Universitas Quality Berstudy dengan nomor NPM 231503031. Jadi, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pembelajaran inquiry. Sebelumnya, yang pertama yang akan saya bahas adalah pengertian pembelajaran inquiry itu sendiri. Apa sih itu pembelajaran inquiry? Jadi, pembelajaran inquiry merupakan sebuah pendekatan pembelajaran yang menekankan pada proses pencarian, penemuan informasi oleh peserta didik sendiri secara aktif. Dalam pendekatan ini, guru berperan sebagai fasilitator yang membimbing siswa untuk menggali pertanyaan, merumuskan hipotesis, mencari data, menganalisis informasi, dan menarik kesimpulan. Tujuan utamanya adalah mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan pemecahan masalah secara mandiri. Yang kedua adalah ciri-ciri pembelajaran inquiry. Beberapa ciri khas dari pembelajaran inquiry itu sendiri adalah: yang pertama, berpusat pada siswa. Artinya, siswa aktif bertanya, mencari jawaban, dan membangun pemahamannya sendiri. Dan yang kedua adalah proses berpikir ilmiah, menggunakan metode ilmiah seperti observasi, eksperimen, dan juga analisis data. Yang ketiga adalah pertanyaan sebagai pendorong utama. Artinya, pembelajaran dimulai dari pertanyaan yang memancing rasa ingin tahu siswa. Dan yang keempat adalah refleksi serta penilaian diri. Di sini, siswa diajak untuk merefleksi proses dan juga hasil belajarnya. Yang terakhir atau yang kelima adalah kolaboratif. Artinya, mendorong kerjasama antara siswa dalam menemukan solusi dan jawaban. Dan yang ketiga yang akan saya jelaskan adalah langkah-langkah dalam pembelajaran inquiry itu sendiri. Yang pertama, merumuskan pertanyaan atau masalah. Jadi, di sini siswa akan diajak untuk mengidentifikasi dan merumuskan pertanyaan penting yang akan dijawab. Yang kedua adalah menyusun hipotesis atau dugaan sementara. Artinya, siswa akan membuat dugaan berdasarkan pengetahuan awal. Yang ketiga adalah mengumpulkan data atau informasi. Siswa mencari informasi dari berbagai sumber, bisa melalui observasi, eksperimen, atau studi literatur. Yang keempat adalah menganalisis data. Menganalisis data artinya informasi yang telah dikumpulkan dianalisis secara logis dan juga kritis. Yang kelima adalah menarik kesimpulan. Siswa menyimpulkan hasil temuannya dan membandingkan dengan hipotesis awal. Yang keenam adalah menyajikan hasil. Di sini, hasil akhir akan dapat disampaikan dalam bentuk laporan, presentasi, atau media kreatif lainnya. Yang keempat adalah kelebihan pembelajaran inquiry itu sendiri. Kelebihannya apa aja sih? Yang pertama, meningkatkan keterampilan berpikir kritis tingkat tinggi atau HOTS. Yang kedua, membentuk sikap ilmiah atau rasa ingin tahu. Yang ketiga, membiasakan siswa belajar secara aktif dan juga mandiri. Yang keempat adalah memperkuat pemahaman konsep secara mendalam. Yang terakhir, meningkatkan keterampilan sosial melalui kerja kelompok. Yang kelima adalah tantangan dan juga solusi. Meskipun memiliki banyak manfaat yang saya sebutkan sebelumnya, pembelajaran inquiry itu sendiri juga memiliki tantangan. Yang pertama, waktu yang terbatas. Artinya, inquiry memerlukan waktu yang cukup lama. Solusinya apa? Fokus pada pertanyaan utama dan batasi ruang lingkup. Yang kedua, siswa belum terlalu terbiasa untuk berpikir kritis. Beberapa siswa mungkin kesulitan berpikir kritis secara mandiri. Solusinya apa? Guru memberikan bantuan bertahap. Yang ketiga adalah ketersediaan sumber informasi. Seringkali siswa kesulitan mengakses informasi. Solusinya apa dari guru? Guru akan menyediakan sumber atau panduan yang terarah. Mungkin ini sedikit saya jelaskan mengenai pengertian proses dari pembelajaran inquiry itu sendiri. Untuk video simulasi akan saya lakukan secara sendiri karena mengingat waktu dan kondisi yang sekarang yang tidak memungkinkan. Berikut ini. Pertama, pembukaan guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak.
Hari ini kita akan memulai proyek pembelajaran inquiry dengan sebuah pertanyaan yang sangat menarik dan relevan dengan kehidupan kita. Apa pertanyaannya itu? Pertanyaannya adalah mengapa beberapa daerah di Indonesia lebih maju dibandingkan daerah lain? Nah, melalui proyek ini kalian akan meneliti, berdiskusi, mencari informasi, serta menyampaikan hasilnya dalam bentuk video. Kalian boleh bekerja secara kelompok ataupun pribadi. Ingat, jawaban dari pertanyaan ini tidak cukup hanya dengan satu sumber. Kita harus menggali lebih dalam untuk memahami pertanyaan dan kenyataan di sekitar kita. Selamat mencari tahu dan selamat belajar. Bagian 1. Pengantar dan rumusan pertanyaan narasi Indonesia siswa. merupakan sebuah negara besar. Luas wilayahnya mencakup ribuan pulau dari Pulau Sabang hingga ke Merauke. Tapi, mengapa tidak semua daerah terlihat sama perkembangannya? Mengapa ada daerah seperti Jakarta dan juga Surabaya yang begitu maju? Sementara daerah lain kesulitan mendapatkan akses pendidikan dan juga air bersih seperti daerah Papua dan juga NTT. Untuk menjawab pertanyaan itu, saya memulai dengan membuat pertanyaan-pertanyaan tambahan. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan daerah maju dan daerah tertinggal? Dan yang kedua adalah, apa saja faktor yang menyebabkan suatu daerah menjadi lebih maju? Dan yang ketiga adalah, apa peran pemerintah dalam membangun daerah? Dan yang terakhir adalah, apakah masyarakat juga bisa berkontribusi dalam kemajuan daerahnya? Semua pertanyaan ini menjadi dasar dalam pencarian informasi saya. Bagian 2. Pengumpulan data dan Apa yang penelitian. dimaksud dengan daerah maju dan daerah tertinggal? Bisa kita lihat di tampilan ini, perbandingan foto antara foto Jakarta dan juga foto daerah terpencil. Menurut buku pelajaran IPS dan hasil riset saya, daerah maju merupakan sebuah wilayah yang memiliki infrastruktur yang lengkap, tingkat pendidikan yang tinggi, serta ekonomi yang berkembang. Contohnya, Jakarta, Surabaya, dan juga Bandung. Sementara, daerah tertinggal adalah daerah yang memiliki kesulitan dalam akses pendidikan, layanan kesehatan, serta pembangunan. Contohnya, bisa kita lihat dari daerah wilayah Papua, Nusa Tenggara Timur, serta Kalimantan Pedalaman. Faktor penyebab ketimpangan. Dari hasil pencarian informasi saya merumuskan bahwasannya terdapat beberapa faktor penyebab perbedaan kemajuan antar daerah. Yang pertama adalah letak geografis. Daerah yang dekat dengan perdagangan atau juga jalur utama transportasi seperti pelabuhan dan bandara biasanya lebih mudah berkembang. Dan yang kedua adalah infrastruktur. Adanya jalan yang bagus, sekolah, puskesmas, dan akses internet sangat berpengaruh terhadap kemajuan suatu daerah. Yang ketiga adalah sumber daya alam. Daerah yang memiliki tambang, lahan pertanian, dan juga hasil laut lebih berpotensi untuk berkembang karena bisa menjadi sumber ekonomi. Yang keempat adalah sumber daya manusia. Daerah dengan pendidikan yang terdidik dan juga aktif dalam kegiatan ekonomi biasanya akan berkembang menjadi lebih cepat. Dan yang kelima adalah kebijakan pemerintah. Program dan juga dana pembangunan oleh pemerintah juga sangat menentukan apakah suatu daerah mendapatkan perhatian khusus atau tidak. Yang ketiga adalah dampak ketimpangan dan upaya pemerataan. Dapat kita lihat dalam video pembangunan desa, guru mengajar di pelosok, serta warga gotong royong. Perbedaan kemajuan daerah dapat menimbulkan ketimpangan. Ada anak-anak di kota yang bisa sekolah dengan fasilitas lengkap, tapi ada juga anak-anak yang harus berjalan jauh dan belajar di ruang kelas yang sederhana. Namun, pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi ketimpangan ini. Seperti yang saya ketahui bahwasannya
Satu, program pembangunan infrastruktur desa. Dan yang kedua adalah pengiriman guru dan juga tenaga medis ke daerah 3T. 3T itu apa? Tertinggal, terdepan, dan juga terluar. Yang ketiga adalah program bantuan sosial dan juga dana desa. Selain itu, peran masyarakat juga sangat penting. Gotong royong, menjaga fasilitas umum, dan mendukung pendidikan di daerah masing-masing akan membantu mempercepat kemajuan. Kesimpulannya, kemajuan suatu daerah dipengaruhi oleh banyak hal: lokasi, sumber daya, infrastruktur, dan juga dukungan semua pihak. Namun, yang paling penting adalah pemerataan pembangunan agar semua daerah dari barat hingga ke timur bisa maju bersama. Mari kita dukung pembangunan yang adil dan juga merata, karena kemajuan Indonesia bukan hanya di kota besar, tapi di seluruh pelosok negeri. Sekian dari saya, Dewi Maulandari. Terima kasih.